warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Katerwanda dari Prodi Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi penyakit diare. Definisi diare. Diare adalah peningkatan kandungan air dalam tinja karena ketidakseimbangan fungsi normal proses fisiologis usus kecil dan usus besar yang bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi, ion, air, dan substrat lainnya. Etiologi diare ada dua. Yang pertama, infeksius, virus, bakteri, dan parasit. Dan yang kedua, ada non-infeksius, ada makanan, stres dan kecemasan, obat-obatan, penyakit usus, dan gangguan penyerapan nutrisi. Resiko ada 5. Yang pertama, usia muda. Nah, bayi dan anak-anak lebih rentan terhadap diare infeksi karena sistem kekebalan tubuh mereka belum sepenuhnya matang dan kurangnya paparan sebelumnya terhadap berbagai patogen. Yang kedua, ada sanitasi dan kebersihan yang buruk. Kurangnya akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai meningkatkan resiko diare atau infeksi. Yang ketiga, gizi buruk. Anak-anak dan gizi buruk memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Dan yang keempat, kondisi medis tertentu. Orang dengan HIV atau AIDS atau kondisi imunokompromi lainnya lebih rentan terhadap infeksi oportunistik penyebab diare. Dan yang terakhir, yang kelima, penggunaan antibiotik dapat mengganggu keseimbangan bakteri normal di usus, memungkinkan pertumbuhan bakteri patogen seperti Clostridium difficile. Fisiologi diare disebabkan oleh berkurangnya penyerapan air oleh usus atau adanya peningkatan sekresi air. Mayoritas kasus diare akut disebabkan oleh infeksi. Diare kronis umumnya dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, encer atau bakteri, dia berlemak atau infeksius. Cara lain untuk mengklarifikasikan patofisiologi diare adalah membaginya menjadi diare sekretori dan diare osmotik. Mendasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik atau makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare. Selain itu, menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin pada dinding usus sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat kemudian menjadi diare. Gangguan molitasi usus yang mengakibatkan hiperperistatik. Mekanisme terjadinya diare termasuk juga meningkatkan sekresi atau penurunan absorpsi cairan dan elektrolit dari sel mukosa, intestinal dan aksudat yang berasal dari inflamasi mukosa intestinal. Manifestasi klinis ada beberapa. Yang pertama, frekuensi BAB meningkat, maksudnya lebih dari 3 kali sehari. Konsistensi fase cair atau lembek, nyeri perut atau kram, mual dan muntah, demam, dehidrasi, maksudnya mulut kering, mata cekung, tenggorokan, kulit menurun, lemas. Dan yang terakhir, penurunan berat badan. Penata laksanaan ada 3. Yang pertama, non-farmakologis, ada rehidrasi oral dan oralit, ada suplementasi zinc, dan nutrisi tetap diberikan. Dan yang kedua, farmakologis, antibiotik bila infeksi bakteri berat, antiparasit jika disebabkan oleh parasit, dan yang terakhir loperamide untuk diare non-infeksi pada dewasa. Dan yang terakhir, pencegahan, cuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan dan air bersih,
imunisasi rotavirus pada anak-anak.